warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkenalan program studi ilmu komputer dengan saya Arina Istiqomah dan teman saya Abdullah Malik Fajar. Berikut adalah video penjelasan tentang program studi kami. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti kami terus. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu program studi ilmu komputer. Oke, program studi ilmu komputer adalah program studi yang ada untuk menciptakan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang IT yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi informasi dengan kompetensi artificial intelligence, jaringan serta sistem informasi. Dan juga program studi ini berdiri sejak 2016 yang awal mulanya adalah konsentrasi dari jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Kemudian, pada tahun 2017, ilmu komputer telah mendapatkan izin dari Kemenristek Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 228/KPT-1/2017 tentang izin pembukaan program studi di Universitas Halu Oleo di Kota Kendari. Dan tahun 2019, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan keputusan BANPT nomor 2769/BANPT-Akred-S-7/2019 menyatakan bahwa program studi ilmu komputer pada program sarjana Universitas Halu Oleo Kota Kendari telah terakreditasi. Itulah beberapa penjelasan singkat tentang program studi ilmu komputer kami. Keanggotaan program studi ilmu komputer terdiri atas dosen dan mahasiswa, di mana dosen di program studi ilmu komputer yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 terbagi menjadi dua, yaitu dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi berjumlah 9 orang. 3 diantaranya adalah: pertama, Laude Muhammad Umar Reki RRSSI MSI sebagai ketua program studi pertama di program studi ilmu komputer tahun 2016 sampai 2018. Kedua, Dr. Andi Terliawaru SSI MSI selaku ketua program studi ilmu komputer tahun 2018 sampai sekarang. Ketiga, Natalis Ransi SSI MCS. Oke, selanjutnya yaitu dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang program studi ilmu komputer berjumlah 19 orang. 3 diantaranya yaitu yang pertama Ibu Hasminatari Mukoi STME PhD, dan kedua Bapak Dr. Arman SSI MSI, dan ketiga Profesor Dr. Asrul Sani MSc PhD. Dan mahasiswa ilmu komputer berjumlah 215 orang mahasiswa aktif dari 4 angkatan. Oke, untuk selanjutnya program studi ilmu komputer memiliki 3 cabang peminatan, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan kedua yaitu sistem informasi, dan ketiga yaitu jaringan komputer. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita tanyakan kepada Kak Riki selaku senior kita. Baik, di ilmu komputer kita itu terdiri atas 3 peminatan. Pertama, peminatan kita itu adalah kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Di kecerdasan buatan kita mempelajari tentang bagaimana cara kita memprogram sebuah mesin agar mesin itu bisa berpikir layaknya manusia. Seperti sebuah contoh kasus, kita membuat layaknya sistem pakar. Bagaimana kita membuat sistem pakar? Bagaimana caranya kita memadukan pemikiran-pemikiran para pakar untuk dipadukan kepada suatu sistem, yang dimana sistem itu bisa memprediksi suatu hal, atau dia bisa mengira-ngira suatu hal, seperti layaknya sistem pakar di bidang kesehatan. Beberapa sistem pakar di bidang kesehatan, bidang kedokteran, tentang bagaimana cara mendiagnosa penyakit pada hati. Oleh karena itu, disitulah digunakan pengetahuan para pakar sehingga diramu dan disatukan ke dalam sistem. Yang kedua, peminatan lain dari ilmu komputer itu adalah jaringan komputer. Di situ kita belajar tentang IP address, kita belajar tentang bagaimana pengolahan jaringan, bagaimana cara kita membuat jaringan, bagaimana cara kerja wireless fidelity, bagaimana cara bekerja wifi, dan bagaimana cara kita mentransfer file. Di situ banyak kita belajar tentang arus jaringan. Yang ketiga itu
kita belajar tentang sistem informasi. Kalau sistem informasi ini, saya adalah salah satu mahasiswa dari peminatan ini. Di sistem informasi kita lebih banyak membuat tentang aplikasi website yang dimana kebanyakan implementasi dari website itu adalah ke e-commerce atau ke bagian penjualan begitu. Jadi bagaimana caranya kita membuat sistem informasi, bagaimana caranya kita merangkai sebuah database sehingga database itu betul-betul terhubung sehingga membuat atau menjadi sistem informasi yang bagus nantinya. Itu saja apa yang dia sampaikan. Oke, terima kasih untuk Kak Riki telah memberikan penjelasan tentang peminatan yang ada di program studi ilmu komputer. Di program studi ilmu komputer ini juga terdapat fasilitas berupa beasiswa. Salah satunya beasiswa PPA. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita dengar penjelasan dari Kak Karyono selaku penerima beasiswa PPA tersebut. Oke, terima kasih. Jadi pengenalan beasiswa PPA itu berasal dari namanya itu peningkatan prestasi akademik, yang dimana dia lebih menekankan ke nilai prestasi dalam akademik seperti IPK yang terpenting. Itu hal secara umum tentang beasiswa PPA. Terima kasih atas penjelasan yang Kak berikan. Oke. Selanjutnya, beasiswa yang dapat diterima oleh mahasiswa program studi ilmu komputer yaitu berupa beasiswa bidik misi. Langsung saja kita dengar penjelasan dari Saudari Apriani selaku penerima bidik misi tersebut. Beasiswa bidik misi adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi, dan penerima beasiswa bidik misi juga harus mempertahankan IPK-nya, dan IPK yang harus diperoleh oleh mahasiswa tersebut adalah 3,0. Dan jika IPK-nya kurang dari itu, maka mahasiswa tersebut akan dikeluarkan dari bidik misi. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat dijelaskan oleh saudari kita. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita menuju salah satu fasilitas yang terdapat di lantai 2 ini, yaitu berupa ruang baca untuk para mahasiswa. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke ruang baca buku, yang dimana ruang baca buku ini memiliki sekitar 2.000 buku dan juga bisa menampung 50 orang. Dan jam buka dari ruang baca buku ini dari hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 3 sore. Fasilitas lain yang terdapat dalam ruang baca buku ini dapat berupa wifi, jurnal internasional, CD project, elektronik katalog, CD project, juga ada mesin fotokopi dan mesin scan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke laboratorium komputer yang berada di lantai 3 Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, untuk lebih jelasnya marilah kita tanyakan kepada Kak Karyono sebagai selaku koordinator lab komputer ini, mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan dengan lab komputer ini. Oke, terima kasih. Ya. Jadi untuk lab di sini dia terdiri dari 21 komputer, di mana 21 komputer ini berfungsi dengan baik. Bukan cuma itu, komputer yang di sini juga terhubung dengan jaringan dan mempunyai spesifik yang sangat bagus untuk kelas programming, karena di sini sudah menggunakan Core i5 dan sangat rekomendasi. Dan di sini ada pendingin ruangan yang dimana untuk kenyamanan adik-adik pada saat sementara praktikum. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Ya, itulah tadi pengenalan program studi ilmu komputer. Semoga adik-adik berminat untuk bergabung bersama kami di Program Studi Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo.